pertanyaan yang banyak ditanyakan itu kapan on, mau on up beneran apa enggak, siapa sih yang sebenarnya mempunyai kewajiban untuk meng-on-kan, dan sekarang sudah sampai tahap apa? Apakah ada update VTube hari ini? Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat ya. Sore ini saya sebenarnya masih sibuk WA-an. Sibuk kok WA-an. Zaman sekarang ini orang kerja di HP, jadi sibuknya WA-an. Entah WA-an siapa, yang penting anggap kerjaan gitu. Aduh, banyak banget yang nanyain, banyak banget yang menunggu ya. Ya memang begini repotnya jadi channel yang dianggap resmi, padahal saya sendiri nggak pernah mengklaim channel saya resmi ya. Saya nggak pernah mengklaim bahwa channel saya resmi, tapi nggak tahu tuh teman-teman mengiranya channel saya resmi. Memang saya tadi pagi kuliah ya tentang budaya organisasi. Saya cerita dikit. Citra itu, tahu citra? Citra itu kalau di dalam bahasa Inggris ya image. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah person atau sebuah entitas itu kalau ada orang-orang yang bekerja di dalamnya, maka apa yang mereka alami, apa yang mereka jalani, apa aturan yang ditetapkan, yang digariskan, apa visi dari para pimpinan ya, dan apa tanggapan serta perbuatan ya, komunikasi, action, kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan selama berada di dalam organisasi itu disebut sebagai budaya organisasi ya, paham ya? Budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu ketika sudah terbentuk ya, apapun budayanya, budaya kan bisa positif, bisa negatif ya. Budaya itu akan membentuk apa yang disebut sebagai identity atau identitas. Identitas sebuah entitas, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah komunitas. Nah, oke ya, saya pelan-pelan nih menjelaskannya. Identitas itu yang nanti memberi pengaruh kepada halayak ramai di luar, kepada audiens, kepada masyarakat, sehingga mereka dalam tanda kutip menilai. Menilai inilah disebut sebagai citra, sebagai image. Orang akan menyebut proses ini sebagai branding. Nah, paham ya? Branding. Kalau sudah punya nama besar, maka branding sebuah entitas itu akan baik di mata masyarakat. Maka citranya adalah baik, akan membuat orang kemudian apa istilahnya, kecanduan. Nah, kecanduan oleh image tersebut. Kalau nggak nyate di tempat itu, nggak deh,
gitu ya. Kalau sudah punya langganan, satenya enak, kemudian banyak tamunya, dikenal luas, ada banyak sate di sebuah kota, tapi satenya Pak Slamet misalnya ya, kalau di daerah itu kan namanya suka begitu ya, sate Pak Slamet misalnya. Nah itu yang terbaik. Nah, inilah brand. Bisa jadi Pak Slamet nggak ngerti itu, bisa jadi Pak Slamet tidak mengerti bagaimana dia harus membuat pencitraan. Bisa jadi dia tidak pernah membuat pencitraan. Tempatnya ya apa adanya kayak gitu, mejanya udah lusuh karena udah lama, bukan lusuh tapi sudah meja tua itu kayak apa ya, udah tua. Kemudian tempat duduknya ya apa adanya, misalnya kursi dari plastik kan. Kemudian ketika ngasepin gini, asapnya kemana-mana tuh. Sebenarnya secara environment, secara atmosfer mungkin kurang nyaman, mungkin ya. Secara atmosfer kurang nyaman, tapi karena satenya mungkin enak, pelayanannya luar biasa, kemudian sajiannya bersih, meskipun tempatnya apa adanya ya. Jangan mengatakan tempat kotor. Kalau kotor rasa-rasanya orang tidak akan masuk. Tapi tempatnya tetap baik, tapi apa adanya, dengan meja kayu yang sudah menghitam ya, dengan kursi plastik ya, dengan meja yang kadang ditutup dengan taplak meja yang sudah pada robek gitu kan. Nah, suka gitu ya kalau di warung sate gitu kan. Nah, tapi brand warung sate Pak Slamet, misal loh, ini nggak ada nih di sini, nggak ada warung sate Pak Slamet. Kalau ada nama warung sate Pak Slamet, wah ternyata satu kota kalau makan sate belum ke situ rasanya belum makan sate ya. Ini luar biasa. Nah, itulah citra teman-teman. Maka kalau orang mengatakan pencitraan ya, pencitraan itu belum tentu buruk. Pencitraan itu belum tentu negatif. Pencitraan itu kalau yang dicitrakan, yang dibrandingkan, yang dibangun image-nya itu adalah sesuatu yang memang menarik, orang merasakan, mencoba, kemudian mengalaminya, merasakannya, akan timbul sebuah pengakuan, oh benar emang sate ini memang benar-benar luar biasa, manyos. Ada juga pencitraan yang sebenarnya isinya zong, kemudian dicitrakan seakan-akan ini wow, seakan-akan wah ini nggak ada yang pernah begini, nggak ada yang lebih oke dari ini, nggak ada yang punya begini begitu. Tapi ketika orang masuk, oh ternyata zong. Ternyata ketika dapat kekuasaan, ternyata nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia misalnya menjabat, misalnya ya, kalau kampanye suka begitu kan, anggota dewan ya, DPR RI misalnya, ternyata nggak ada suaranya gitu. Ada aja yang begitu. Itu pencitraan yang negatif. Tapi ketika dia mencitrakan sesuatu yang bagus, kemudian buktinya nyata, baik, bisa diakui, pengakuan masyarakat inilah yang menjadi branding image dari entitas tersebut, dari objek tersebut. Nah, maka jadi yang begini ini yang oke ya, nggak harus saya begini, saya begitu, ternyata zong, jangan. Nah, oke teman-teman ya. Nah, apakah VTube termasuk entitas yang perlu pencitraan tapi dalamnya zong? Ataukah VTube adalah sebuah entitas yang tidak sempat dicitrakan, ternyata dalamnya luar biasa? Anda jawab di komen ya. Anda jawab di komentar. Kalau saya menganggap VTube ini belum sempat dicitrakan ya, tapi ternyata di dalamnya ketika seseorang masuk mengalami
kemudian dengan sendirinya membuat pengakuan bahwa video ini luar biasa, nggak pernah ada yang begini. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah itu dilakukan hari ini? Bisakah pencitraan semacam itu dilakukan hari ini? Tentu nggak bisa. Mengapa? Karena hari ini kalau orang sudah tertarik dengan pencitraannya, lalu mau masuk ternyata nggak ada jalannya, nggak ada jalan masuk. Karena apa? Karena sedang tidak on. Nah, maka PR terbesar adalah mengonkannya. Nah, teman-teman lalu bertanya, lah, sih mau di-on-kan nggak? Oh, ya jelas mau di-on-kan. Jelas, kalau itu jelas. Ada yang mengatakan bekerja dalam diam. Kalian nggak tahu tapi bekerja dalam diam. Ada yang mengatakan terus berjuang. Ada pihak-pihak lain yang dianggap sedang merencanakan. Nah, ada yang sudah tahu tanggalnya, ya kan? Itu menunjukkan bahwa yang pengen meng-on-kan video ini tidak cuma satu pihak. Ini yang seringkali kita nggak ngerti. Seringkali teman-teman itu karena egonya, karena pengen mengunggulkan salah satu pihak, padahal semuanya bersama-sama. Nah, jadi pencitraan ya teman-teman ya. Nah, saya menyarankan teman-teman ini tidak usah membuat blog citra sana, blog pencitraan ya, blog pencitraan sana, blog pencitraan sini, dan lain sebagainya. Tidak usah. Biarlah proses berjalan, biarlah setiap orang mengusahakan, biarlah semuanya berproses. Siapapun yang meng-on-kan video, ya, ingat ya, siapapun yang meng-on-kan video, udah kita ikut, kita member kan. Jadi nggak usah pikir itulah. Pencitraan itu halal. Apakah yang dicitrakan itu zong atau yang dicitrakan itu betul-betul sebuah kualitas, biarlah nanti audiens yang menentukan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.